Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tito Satria Putra Prasetyanto. Saya berasal dari Universitas Cakrawala, Jakarta Selatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Bisnis Digital. Saya berada di semester 3 saat ini. Di video self-record interview ini, saya akan membahas seputar pertanyaan yang diberikan oleh tim Google Student kepada saya. Yaitu pertanyaan yang pertama adalah inovasi Google serta motivasi saya menjadi seorang GSA. Yang paling saya kagumi dari Google adalah bagaimana mereka mengintegrasikan kecerdasan buatan mereka ke dalam setiap produk mereka. Ambil contohnya Gemini, yang bisa memahami konteks percakapan dan memberikan solusi yang relevan, atau Google Lens yang juga bisa mengidentifikasi objek dan memberikan informasi mendalam hanya dengan sekali bidik kamera. Yang membuat saya merasa terkesan sekali adalah filosofi Google yang dimana teknologi itu harus mempermudah hidup manusia. Contohnya seperti Google Workspace yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan, membuat kolaborasi menjadi sangat efisien. Kemudian Google Scholar membantu mahasiswa mengakses jurnal ilmiah dengan sangat mudah. Kemudian Google Translate ya dengan teknologi pembelajaran mesinnya itu bisa menerjemahkan konteks bukan hanya kata satu atau dua kata saja. Menjadi seorang Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi saya karena kampus saya ini, Cakrawala University, masih sangat baru dengan mahasiswa angkatan pertama. Kami membutuhkan seseorang yang bisa menjembatani teknologi canggih Google dengan kebutuhan akademis mahasiswa. Saya ingin menjadi seorang pionir yang memperkenalkan ekosistem Google secara menyeluruh, mulai dari produktivitas hingga pembelajaran berbasis kecerdasan buatan. Pertanyaan yang kedua adalah konsep acara Tech and Chill. Baik, di sini saya akan membuat kegiatan yang saya sebut Gemini Challenge Arena, sebuah kompetisi kreatif di mana mahasiswa dibagi dalam tim kecil dan diberikan tantangan nyata dari kehidupan kampus. Konsepnya seperti ini, setiap tim itu akan mendapatkan skenario masalah, misalnya bagaimana jadwal kuliah yang optimal atau cara riset efektif untuk tugas akhir mereka. Mereka harus menggunakan Gemini untuk brainstorming, Google Lens untuk menganalisis dokumen atau grafik yang saya berikan, Google Earth untuk memvisualisasikan data geografis jika nantinya diperlukan, dan Google Workspace untuk presentasi hasilnya. Yang membuat ini cukup unik adalah plot twist yang di tengah permainan tiba-tiba nantinya saya akan menambahkan variabel baru yang mengharuskan mereka itu berpikir ulang dan memanfaatkan fitur Google lainnya. Tim yang paling kreatif itu akan menggunakan kombinasi tools Google untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan apresiasi. Kegiatan ini tidak hanya mengenalkan produk Google, tapi juga melatih problem solving dan teamwork. Mahasiswa juga nantinya akan merasakan sendiri bagaimana ekosistem Google bisa saling terintegrasi untuk menyelesaikan tantangan nyata. Pertanyaan ketiga adalah pengalaman berpikir kreatif. Saya ini pernah menghadapi situasi di mana tim debat saya mengalami kekalahan yang cukup telak dalam sebuah kompetisi. Yang membuat masalah ini kompleks itu bukan cuman soal kalahnya, tapi tim ini tuh kayak mulai saling menyalahkan dan kehilangan kepercayaan dirinya. Proses berpikir dimulai dengan menganalisis akar masalah. Saya menyadari bahwa masalahnya itu bukan di kemampuan individual, melainkan di sinergi tim dan mental block setelah kekalahan. Pendekatan konvensional seperti menambah jam latihan atau memperbanyak materi, nah justrunya itu memperburuk tekanan mentalnya. Maka saya itu memutuskan untuk menggunakan pendekatan healing through storytelling. Saya mengajak anggota tim untuk berkumpul dan menceritakan pengalaman kegagalan dari tokoh-tokoh sukses yang mereka idolakan. Jadi setiap anggota itu harus research satu tokoh dan menceritakan bagaimana mereka bangkit dari keterpurukan. Nah, yang menarik setelah sharing session ini adalah anggota tim mulai melihat kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran, bukan akhir dari segalanya. Mereka juga lebih mulai terbuka dan menceritakan kelemahan masing-masing tanpa takut dihakimi. Hasilnya, chemistry-nya meningkat dan tim jauh lebih solid. Dan kami berhasil meraih prestasi yang lebih baik di kompetisi selanjutnya. Nah, pengalaman ini juga mengajarkan saya bahwa sometimes the best solution is not always the most obvious one. Artinya, terkadang solusi terbaik tidak selalu yang paling jelas. Oke, pertanyaan yang keempat adalah target yang akan saya capai di 3 bulan pertama. Pencapaian yang akan paling membanggakan saya adalah berhasil meluncurkan program transformasi digital kampus berbasis AI, di mana minimal 80% mahasiswa di fakultas saya itu sudah mengintegrasikan tools Google dengan kecerdasan buatan dalam aktivitas akademis mereka. Saya akan membuat roadmap bertahap. Bulan pertama itu saya fokus pada Google Workspace dengan Gemini untuk produktivitasnya. Kemudian bulan kedua
pada Google Scholar dan riset akademis bulan ketiga pada Google Cloud, platform untuk proyek mahasiswa. Dampak yang ingin saya ciptakan di dalam kampus adalah mengubah mindset mahasiswa dari pengguna teknologi pasif menjadi sebuah kolaborator teknologi aktif. Saya ingin mereka itu mendapatkan tidak hanya Google Docs untuk mengetik, tapi juga memanfaatkan Gemini untuk brainstorming ide, menggunakan Google Forms untuk survei penelitian, dan Google Sites untuk portofolio akademis mereka. Untuk dampak di luar kampus, saya ingin Cakrawala University menjadi rujukan bagi kampus-kampus baru lainnya dalam adopsi teknologi Google. Saya berencana mendokumentasikan best practice kami dan membagikan melalui webinar atau workshop untuk mahasiswa dari universitas lain. Target akhir saya adalah menciptakan komunitas-komunitas mahasiswa yang tidak hanya melek teknologi, tapi juga mampu berinovasi menggunakan ekosistem Google untuk memberikan solusi bagi masalah-masalah nyata di masyarakat. Sekian mungkin pembahasan yang saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih.